Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini apa yang disampaikan Ahok benar-benar keterlaluan menurut saya pribadi. Dalam artian bahwa Ahok masih sakit hati atas kekalahan di Pilkada Jakarta di 2017. Dan hari ini nyinggung terkait dengan Anies Baswedan. Dan bahkan Ahok sindir orang pinter ngomong disuruh kerja. Dia lupa ada yang omongannya kotor nggak bisa kerja pula. Inilah yang menjadi spekulasi hari ini terkait dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan. Terus kemudian Ahok terang-terangan sindir Anies Baswedan, gubernur cuma pinter ngomong. Lalu gimana jadi presiden? Ini sudah mulai kepanasan begitu ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden RI 2024. Ahok sindir orang pinter ngomong kerja di Jakarta aktivis, dia yang asbun. Asal ngomong begitu kan. Jadi rekam jejak Ahok ini sudah publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter, tak terhitung kejelekan Ahok selama menjadi gubernur Jakarta. Pernahkah mendengar Anies Baswedan menjelek-jelekan gubernur pendahulunya? Tidak, karena karakter politik Anies itu merangkul, bukan memukul. Karya nyatanya adalah prestasi, bukan dengki apalagi caci maki. Ini benar-benar pukulan telak dari netizen kepada Ahok begitu kan. Ini bahkan ini tak terhitung kejelekan Ahok selama menjadi gubernur Jakarta. Pernahkah mendengar Anies Baswedan menjelek-jelekan? Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali. Terlebih dahulu mari kita dengarkan ini cuplikannya. Yang menurut saya Pak Ahok sempet ya jalan-jalan sekarang ya. Lihat sumur resapan sempet nggak Pak? Oke. Enggak, saya kira ya ini memang provokator ini. Saya baru ketemu sekali. Betul sekali. Kita tidak ngomong politik lah. Saya kira kita ketemu. Kan saya ngomong sumur Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik. Iya. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Iya. Kita bersyukur. Pak, boleh nggak mereka teriak Pak? Ahok. Stop. Enggak kan saya izin. Itulah ya sekilas ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahok. Dan pasti ini rekam jejaknya begitu. Dan bahkan omongan Ahok ini, mulut Ahok ini ya benar-benar agak canggung gitu ketika kalah. Akhirnya Anies Baswedan terpilih menjadi Pilkada 2017. Dan bahkan ini, saya bersyukur bukan yang memimpin di Jakarta. Saya bersyukur dia dipenjara setelah menista walaupun belum dapat foto-foto ketika di penjara. Saya bersyukur dipimpin gubernur yang pandai tata kata, dan tata kota. Kata-kata kotor dan cerminan hati dan pikiran yang butek. Buset. Bacot apa kabar Pertamina bukannya merem, dasar mulut tai. Jadi rekam jejak Ahok itu sudah ketahuan begitu kan. Jadi publik bisa menilai. Saatnya untuk Ahok mau kemanapun dia tidak begitu dipercaya hari ini. Karena omongannya tidak sesuai dengan kenyataan begitu kan. Padahal sok tegas begitu kan. Padahal ya itulah Ahok begitu kan. Ini lihat video ini jadi tahu persis siapa itu Ahok. Politisi picik dan mulutnya penuh kotoran. Dia pikir dia siapa? Dia juga banyak ninggalin masalah sebelum berangkat ke Jakarta. Presiden Soeharto juga punya pepatah pukul dour mantem jerol, artinya mengangkat kebaikan pendahulunya setinggi-tingginya dan memendam keburukan sedalam-dalamnya. Ya memang kalau sakit hati itu memang seperti itu begitu inilah. Dan apalagi Anies Baswedan mau calon presiden di 2024, tambah sakit hati, tambah kejang-kejang begitu kan. Dan posisi Ahok di DKI Jakarta katanya ambisi sekali mau jadi gubernur sekali lagi begitu. Tetapi Ahok tidak masuk daftar itu begitu. Tidak ya, karena memang gagal terus begitu, kira-kira seperti itu. Asal usulnya juga jadi negeri licik dan picik hidup bakal lintah. Ini cuma menutupi nggak becusnya ngurus Pertamina. Si Ahok nih mulutnya nggak dijaga. Lebih baik yang pinter berkata-kata baik daripada si Ahok penebar kebencian dan pinter berkata-kata kotor. Pribumi tolol, Cina laknat, seperti itu kalian kasih panggung dipuja-puji. Cina berkuasa, kalian pribumi penjilat juga ikut mereka habisi. Ini dari Amin apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ini Ahok prestasi nihil, bacot gede. Luar biasa etika, attitude, adab dan moral Anies Baswedan. Dan ini seharusnya bisa jadi contoh tauladan bagi para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
Ex napi ngomong tai Ahok penista agama, kawin cerai kawin. Muncung si mulut Japang ini. Itulah model orang yang busuk hati. Aneh aja bikin acara kumpul yang bahasnya cuma buat sebar kedengkian dan kebencian. Kalau emang jago, buktikan tuh di tempat pegang amanah sekarang. Ya benar juga ya. Sampai sekarang gue masih bingung, belum nemui jawaban emang prestasinya dia apa, hebatnya dan manfaat apa buat rakyat Indonesia. Katanya Ahok yang masih belum sudah menjadi gubernur giveaway, jadi gubernur warisan dari Pak Jokowi. Dia kan sebenarnya tidak dipilih rakyat, yang dipilih rakyat kan Pak Jokowi begitu, itu wakil. Akhirnya gubernur giveaway, akhirnya ya seperti itu begitu kan. Ini prestasinya nggak ada apa-apanya, sok tahu, sok tegas, sok ini, kira-kira seperti itu. Latar belakang berbeda pasti hasil berbeda. Oke. Kalau udah kalah prestasi, memang begitu cara ngebacotnya, keluar dari bacotnya dan objektif lagi nggak tahu mulu. Dan bahkan ini orang gagal nggak ada yang dibanggain, nggak ada kemampuan selain merendahkan dan fitnah orang lain. Ada yang mau mimpin nih karakter baik karena buzzer dan cebong yang mau. Tetapi mari kita lihat beritanya seperti ini. Ini beritanya. Ahok sindir orang pinter ngomong disuruh kerja. Dia lupa ada omongan kotor nggak bisa kerja pula. Ini Ahok ini. Ini ya bisa dibaca sendiri dan bisa disimak bersama-sama ini. Dikutip dari Demokrasi ID. Lama tenggelam, Ahok mendadak muncul dan bicara soal pinter ngomong disuruh kerja. Tak hanya sekali Ahok singgung orang pinter ngomong disuruh kerja dalam sambutannya di acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Ahok hingga 2 kali menyinggung orang pinter ngomong disuruh kerja di hadapan para pengunjung. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pinter ngomong untuk kerja, yaitu kira syukuri kita bersyukur, kata Ahok dibalas riuh oleh para pengunjungnya. Jadi perlu diingat bahwa Ahok sebenarnya ya kalau sakit hati ya ngapain kayak sakit hati, inilah demokrasi kita begitu kan. Sebenarnya ya menurut saya pribadi Ahok itu ya saya pribadi orang yang ya itulah politiknya begitu kan, karena sakit hati lalu kemudian kebencian yang yang disinggung begitu, dan bahkan Ahok kemudian kembali menyinggung soal seorang yang pinter ngomong. Menurut seseorang yang pinter berbicara kini dianggap orang hebat. Ya memang prestasinya sangat luar biasa dibandingkan Ahok. Ahok apa? Ahok itu adalah gubernur giveaway, gubernur yang diberikan dari Pak Jokowi begitu kan. Kalau dia mencalonkan diri lagi di 2024 misalnya, Anies dengan Anies, dia kalah besar begitu karena Ahok tidak punya prestasi apa-apa begitu. Dan bahkan dia mengatakan ketika Pertamina merem saja itu sudah untung banyak. Nah ini kapan Ahok mau merem begitu kan? Ini kan rugi begitu kan, rugi triliunan ya. Ahok sampai sekarang belum merem. Apakah jangan-jangan inilah yang kemudian Pak Ahok mengkritik tapi pada dirinya tidak bisa begitu. Pertamina gagal, terus kemudian orang-orang di sekitar Ahok sudah kembali ke Anies Baswedan begitu. Tapi apa yang mau dibanggakan begitu kan? Tidak punya prestasi, rekam jejaknya sudah ketahuan bahwa dari 2017 Ahok memang tidak untuk menjadi pemimpin itu tidak layak sama sekali begitu, karena seperti ini begitu. Apanya yang mau dipilih kalau hal seperti ini yang dilontarkan? Seharusnya menghormati satu sama lain begitu. Mentang-mentang NKRI punya siapa? Emang punya keluarga Ahok dan sebagainya? Tidak, ini milik bersama begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu, tahu kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini, tapi yang pinter ngomong itu dikira orang hebat. Iya. Mulai menyinggung, tapi singgungannya itu adalah blunder menurut saya pribadi. Dalam artian apa? Karena apa yang dilakukan Ahok selama ini menjadi gubernur tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada prestasinya apa-apa. Ya gubernur giveaway memang seperti itu begitu kan. Jadi wakil karena Pak Jokowi ke presiden, akhirnya menjadi gubernur begitu. Coba kalau jadi calon lagi ya pasti kalah, karena memang Ahok tidak layak untuk menjadi pemimpin begitu. Wajarlah kalau sakit hati memang seperti itu. Kira-kira seperti itulah tanggapan saya. Kilas perjalanan Ahok dari kalah pilkada hingga masuk bui. Tak hanya kalah dalam pilkada 2017 melawan pasangan Anies Sandi,
kisah mengenaskan Ahok juga berujung di balik jeruji besi. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama buntut pernyataan yang ngawur terkait surah Al-Maidah ayat 51. Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah, jadi jangan percaya sama orang, dan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa milih saya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah. Inilah yang kemudian kesalahan Ahok blunder sendiri karena ucapannya sendiri begitu kan. Sampai dan hari ini mau nyinggung Anies Baswedan sekali lagi begitu. Ya wajarlah, maklum mantan napi kan memang seperti itu kalau sakit hati kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Macam itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap surah Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surah Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surah Al-Maidah 51 papar hakim dalam pertimbangan hukum. Dan bahkan atas perkara tersebut, Ahok yang baru-baru ini menyindir orang pinter omong disuruh kerja itu dikurung selama 2 tahun di balik jeruji. Tapi foto-fotonya Ahok masih belum kelihatan kalau dia masuk penjara begitu kan. Tapi kasihan si Ahok ya. Ya kasihan karena memang sakit hati begitu kan. Ya buang apa namanya? Buang-buang uang, duit kemana ke sini, pencitraan sebagainya, tapi nggak dipilih. Ya itulah konsekuensi mereka begitu. Demokrasi pada hari ini ya menganggap gagal kepada di era Ahok begitu. Karena apa? Karena sekarang dilontarkan lagi begitu kan. Dan bahkan ya pertemuan itu isinya kebencian semua menurut saya pribadi. Dan bahkan ini Ahok terang-terangan sindir Anies Baswedan, gubernur cuma pinter ngomong, lalu gimana jadi presiden. Dikutip dari Warta Kota Live Inyos Jakarta, beredar di media sosial video Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kini menjadi komisaris utama Pertamina mengatakan bahwa 5 tahun belakangan ini DKI Jakarta dipimpin oleh pinter ngomong. Pasti aja siapapun yang mendengarnya orang yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang kini jadi capres Partai Nasdem. Video pernyataan Ahok tersebut terang-terangan menyindir Anies Baswedan berlangsung saat acara reuni dengan relawan ketika Pilgub 2017 lalu di Cilandak Town Square. Jadi kalau masih sakit hati ya seperti itulah omongannya begitu, dan relawan-relawannya masih sakit hati hari ini begitu kan. Ya Anies Baswedan sudah di atas rata-rata, prestasinya luar biasa, elektabilitasnya luar biasa, dan bahkan digadang-gadang menjadi calon terkuat di Pilpres 2024. Inilah punya satu tiket untuk Anies Baswedan. Ahok, ya sampai sekarang Pertamina rugi, ini rugi, sana rugi, merem. Kemudian Ahok mengatakan kalau merem Pertamina untung, kapan Ahok mau merem begitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat itu menginginkan bahwa kapan Ahok mau merem agar Pertamina untung. Kira-kira seperti itulah. Jadi lucu ya kalau menurut saya pribadi orang-orang seperti ini begitu kan. Lama tak berbicara politik ke ruang publik, mantan gubernur di DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kini muncul bersama mantan relawan pada Pilgub 2017. Ya karena memang sakit hati muncullah begitu kan, karena Anies Baswedan mau calon lagi di Pilpres 2024. Dalam acara tersebut Ahok yang kini menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina melontarkan pernyataan sindiran kepada yang pintar berbicara. Tak dijelaskan secara gamblang siapa yang ia maksud. Menanggapi pernyataan Ahok, aktivis kolaborasi Jakarta Andi Sinulinga merasa heran dengan sindiran yang belakangan diduga ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta pengganti dirinya Anies Baswedan. Orang pinter ngomong itu perlu sekali, seperti Bung Karno, Gus Dur, dan B.J. Habibie misalnya. Yang penting itu jangan asal ngomong alias asbun, asal bunyi kayak Ahok, balas Andi Sinulinga lewat Twitternya. Andi Sinulinga lantas balas menyindir Ahok. Dikatakan Andi Sinulinga, Ahok pernah berjanji untuk membawa keuntungan buat Pertamina, komisaris utama PT Pertamina. Itu pernah berujung Pertamina bakal mendapat keuntungan meskipun dengan menutup mata. Ya kapan Ahok mau menutup mata agar ini menjadi keuntungannya lebih besar begitu. Asbun asal bunyi, bila merem saja Pertamina pasti untung. Asbun ngomongin ayat-ayat suci agama orang di ruang publik, sindir Andi Sinulinga. Jadi kesimpulan saya pribadi bahwa hanya satu sebenarnya. Jadi politik Ahok hari ini karena memang dia sudah elektabilitasnya tidak punya apa-apa, prestasi tidak punya apa, gubernur giveaway dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting bahwa
politik Ahok ini memang sekarang ini tidak relevan begitu dipakai begitu. Dipakai menyindir, menyinggung. Padahal Anies Baswedan tanpa sedikit pun menyinggung atas kinerja selama di DKI Jakarta begitu kan. Kelihatan Ahok ini marah-marah terus, ini marah-marah terus. Apa gunanya begitu kan? Kerja, tidak punya prestasi. Kasihan sekali ya. Ya pengennya sih ada kabar Ahok mau calon lagi di DKI Jakarta. Ya pasti kalah lah. Mending ya nggak usah aja Pertamina rugi apalagi memimpin DKI Jakarta, karena dulu ada Pak Jokowi waktu itu begitu kan. Jadi ya saya rasa politik Ahok ya memang seperti itu. Ya perlu lihatlah mulut Ahok seperti apa, publik bisa menilai sendiri. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.